misalnya resource-nya ndak terlalu besar, tapi talekang di awal. Kalau resource-nya besar itu oke banget. Kalau misalnya mau bikin, jadinya saya juga pernah ketemu ada yang bilang, atur kan dulu, mau diaudit, mau atur, aku bilang. Tunggu dulu. Jadi begini, itu yang diatur kalau ada, kalau tidak ada memang cara diatur. Apa mau diatur? Jadi dan termasuk ini finansial. Yang pertama itu ya karena produk yang dia bikin itu market tidak butuh. Nah kalau ini biar strategi apa? Montam panting ada kemungkinannya tapi tidak besar. Bisa jadi itu Red Ocean. Oke, Red Ocean, tapi market size-nya besar. Iya itu. Kalau market size-nya besar, main Maki. Business is rational sport, bukan emotional sport. Oh, gitu. Business rasional, not emosional. Ya, bukan emotional sport. Jadi bukan. Oke, kita masuk ke segmen terakhir ini. Siap. Yang paling ditunggu-tunggu tentang status terakhirnya tanggal berapa ini kah? Tanggal 3. Karena soalnya tayang ini belum tentu besok. Nah, tentang berisi tapi bocor sudah dihitung HPP, terus tetapkan harga jual, marketing kencang, sales digeber. Intinya kenapa tetap miskin walaupun penjualan tinggi. Maksudnya itu. Oke, jadi itu satir lagi nih. Langsung gitu ya kayaknya. Tidak memberikan metafora aja. Jadi Kim, ada 7 faktor penyebab bocor yang sering tidak disadari UKM. Apa itu 7-nya? Jadi sebenarnya ini saya persiapkan memang untuk clickbait episode ini. Oh, jadi clickbaitnya adalah jadi sesuai yang kalian nonton, kenapa klik video ini, saya jelaskan di sini. Ada 7 faktor penyebab bocor yang tidak disadari oleh teman-teman UKM. Beri panjangnya. Oke. Bukan supaya orang bilang, ada nanti di Iskandar, nanti lagi judulnya tuh. Oh iya. Supaya dinantikan memang nih. Jadi ini namanya free launch marketing. Sini nih. Jadi sebelum dibilang akan muncul, orang bilang nanti ada di Iskandar Cita Tita. Iya. Gitu. Jadi oke. siap nih memang tuh. Produknya sudah ada, orang yang sudah tahu dia menantikan produk yang akan datang. Iya. Jadi bukan produk dulu baru dipromosikan. Kalau itu akan ada waktu yang habis. Jadi kalau promosikan pre-launch marketing ada karena orang memang menunggu datangnya didatangi gitu. Apa ini 7 ini? Pertama itu ada contohnya yang bocornya 7. Yang pertama itu adalah gerakan berlebih. Apa itu gerakan berlebih? Gerakan berlebih itu karena tidak diatur posisi produksinya. Maksudnya gimana? Misalnya kalau kayak di sini misalnya konveksi, tempat potong kainnya itu di atas, tempat cetaknya di bawah, tempat jahitnya di tengah. Jadi kalau pertama datang orderan, naiki dulu potong kain, baru ini itu flow. Gerakan berlebih. Flow. Jadi flow ini akhirnya gerakan berlebih ini secara tidak disadari akan mengurangi efektivitas produksi. Harusnya selesai 100, ya selesai 60 paling 70 dan 30 yang kita loss. Dan dalam hitungan finansial, apa-apa yang kita tidak gap itu yang harusnya kita bisa lakukan itu dianggap loss hitungannya. Jadi itu bocor harusnya kita bisa selesaikan 170 aja selesai karena itu alurnya yang tidak rapi. Tidak efektif dan efisien. Yang kedua. Tapi di sini saya cuma kasih 3 saja, nanti di workshopnya. Supaya paneling, jadi dari sini ikut sampai akhirnya private coaching. Kalau mau yang lebih dalam begitu modelnya. Itu yang menjadi pertama itu contohnya gerakan yang berlebih. Yang kedua saya pilih-pilih dulu ini dari 7 supaya karena 3 jam ke sekolah. Lupa kotornya tadi supaya. Yang kedua itu tidak ada pencatatan.
Jadi tidak ada pencatatannya ini. Modelnya catatan keuangan, catatan stok. Jadi kalau ini kan lebih spesifik ke produksi Om. Bro, nah, gitu. Karena ini lebih spesifik produksi. Kalau kalau 10 dosa keuangan lain lagi. Lain lagi. Nah, itu judul yang lain. Episode selanjutnya. Workshopnya tanggal berapa itu? Workshopnya itu 2 pekan lagi. Harganya 10 juta, cuman hari ini sisa 5 juta. Tapi 5 pendaftar pertama. Asik. Di bawah ini 5 pendaftar pertama sisa WA. Ala-ala ini banget. Janganlah satir. Jangan sarkas. Tapi itu saya bukan boleh karena itu tekniknya mereka dan itu benar. Bisa banget. Tergantung Mami siapa yang tertarik. Tapi powerful juga tahu bagi marketnya. Powerful banget. Powerful banget. Jadi maksudnya enggak Ji. Ada yang memilih begitu, ada yang memilih yang lain. Jadi tidak ada masalah. Justru ya itu salah satu teknik juga. It's okay banget begitu. Terus baru 2 tadi. Pencatatan. Itu, yang pencatatan. Jadi dia tidak ngatur stoknya. Jadi akhirnya stok berlebih. Jadi misalnya kalau minuman terlalu banyak dia beli bubuk, padahal misalnya dia sudah beli bubuk 3 bulan ke depan. Padahal tidak perlu. Padahal ya 1 bulan saja karena dia penjualannya tidak terlalu banyak. Nah, dia beli 3 bulan ke depan, yang artinya ada potensi dia simpan di tempatnya pas bulan kedua. Hujan kenapa jadi ada peluang itu kenapa barangnya. Jadi di situ basi lah. Ya kalau misalnya bubuknya dia tidak basi, ya ceritanya karena itu sudah kita beli dan sudah dipunya Tami. Jadinya kita memindahkan risikonya ke kita. Itu misalnya kalau misalnya seperti itu yang biasa dialami sama klienku, saya atur kita melakukan mitigasi risiko. Di mana workshopnya lagi tuh? Lagi. Jadi kalau misalnya aku bilang kenapa apa yang bikin Ki beli barang ini untuk 3 bulan ke depan? Dia bilang kalau beli 3 bulan depan diskon nih. Ya ada begitu sering sekali. Aku bilang oke. Kalau secara hitungan itu murah, bisa dibenarkan, bisa diatur, gitu. Aku dapat jawabannya. Nanti pada saat mentoring atau konsultasinya diatur strateginya. Begini karena lebih murah 3 bulan, oke. Tapi bayar mundur, terus barangnya simpan di gudangnya ini, supplier. Supaya jadi resiko kalau rusaknya. Resiko rusak, di gudangmu bro. Rusak ini barang-barang ganti pasti dia ganti karena di gudangnya tapi sudah kita beli. Jadi terus kita juga hemat listrik sama tidak usah terlalu besar tempat penyimpanan Nah, kita menghemat tempat penyimpanan, energi untuk jaga. Pertanyaannya pabrik mau ndak? Karena pabrik itu hitungannya dia di gudang juga. Ada yang bisa. Apalagi kalau contoh ada kliennya yang dia ambilnya besar. Jadi kalau tiap klien beda. Jadi kalau dia yang lakukan yang tadi itu karena dia sudah mengambil besar. Pengambilannya besar itu per pekan lumayan banyak. Kan metodenya memang begitu tuh. Kalau mau murah, waktu baru adalah barter value-nya inilah. Barter nilai tawarmu apa? Saya nilai tawarku pengambilanku banyak, tapi kau pabrik nilai tawarmu apa? Pabrik yang dia kejar, yang penting pasti keluar barangnya. Yang penting jadi cash dia terima meskipun masih cuman itu negonya. Karena dia sudah sering ambil banyak, dia bisa nego. Karena reguler di setiap pekan diantarkan, diambil. Maukah tapi kusimpan dulu di situ. Di gudangmu. Kalau tidak, jambi pade. Ya jadi supplier juga dibilang udah pertimbangkan gini banyak diambil ini. Ya lumayan kini ya supplier juga harus itu juga berarti karena sewa gudang juga bos. Ada naik masuk sewa gudang lagi itu kita harus pikirkan sebagai supplier ini kacamatanya. Tapi ya beda-beda lah dari apa lagi tergantung bisnisnya. Oke, yang ke berapa nih? 4, ketiga Ji? Yang apa tadi tuh? Pertama tidak banyak gerakan tambahan. Kedua pencatatan. Ketiga tidak ada. Yang ketiga tidak ada.
Yang ketiga pilih lagi deh. Ambil yang ke-9 kan 7. Masa ada rahasianya tuh. Itu lain tuh itu lagi. Oke, yang terakhir itu tenaga yang berlebih. Ya. Nah, jadi biasanya itu apalagi biasanya sama UKM yang baru tumbuh. UKM yang baru tumbuh itu teman-teman ambil tenaga kerja yang terlalu banyak. Itu dan dia tidak dihitungi cost per unitnya. Jadi berapa menghasilkan setiap karyawannya? Iya betul. Yang dia lakukan adalah bermain perasaan. Kasihan itu dong, setengah mati sekali kuliah. Bagaimana itu hadapi itu kasihan? Kira-kira bagaimana? Kasihannya ini. Jadi ku carikan teman supaya ada teman nih. Iya. Bagaimana kira-kira kalau gitu menghadapi kasihan? Haruskah memang dikesampingkan itu kasihan? Bukan tidak dikesampingkan. Diatur, di manage. Kalau kasihan harus, kalau tidak ada kasihannya bahaya. Bahaya. Jadi karena bisnis itu tetap menggunakan hati, tapi basicnya kalau Pak Happy Trenggono bilang business is Business is rational sport, bukan emotional sport. Oh, bisnis gitu. Rasional, not emosional. Ya, bukan emotional sport. Jadi bukan olahraga emosional yang ku kasih naik gajinya deh. Iya. Wih, ku kasih yang itu biasanya yang bocornya itu. Jadi ya harus diatur jumlah tenaga kerja yang cocok karena biasanya modelnya ya ku suka sih kalau rame. Gitu. Jadi diambil, jadi tidak dihitung satu orang ini menghasilkan berapa. Dia harusnya cukup satu orang ini bisa 50 unit satu hari. Terus orang ini baru kerja 30. Ya. Bilang, ku cari kami lagi satu deh. Anggotanya. Karena ada pesanan ini masuk 70. Karena 30 hari-hari. Jadi dia berdasarkan yang biasanya saja kayak gitu. Jadi ndak dihitung baik-baik, ndak realistis maksudnya. Tapi basisnya apa? Kemungkinan kayaknya, bukan kemungkinan, kayaknya. Iya, dan kayaknya. Intinya ndak dia hitungin datanya, seperti itu. Jadi kalau tenaga kerjanya berlebih, inventorinya banyak, habis itu tadi banyak gerakan tambahan, itu 3 yang ndak disadari itu akan mengurangi labata. Kayak gitu. Dan itu sangat terasa. Contoh yang baru-baru terakhir ini ada salah satu yang dimentori di Palopo. Itu setelah ada COVID, itu omsetnya turun, tapi labanya naik. Ya karena karyawannya keluar, ada yang keluarkan atau nepotong, dan omsetnya turun, laba naik. Ya ada sih begitu. Iya, jadi ada bisnisku yang satu begitu juga. Iya, jadi caranya yaitu kita coba atur. Jadi kan pilihannya dua kalau di kalau mazhab finansial literasinya itu kasih tinggi pendapatan, kurangi pengeluaran. Begitu. Nah ini jangan sampai salah anggapan ini penonton. Ini tadi kita bahas tentang apabila bisnismu sudah ada cash flow yang bagus. Tapi untuk di awal, kalau bisa, bagaimana? Setuju? Kita diskusi nih. Setuju enggak? Kalau di awal itu fokus dulu bagaimana salesmu dulu kasih besar. Sales dulu. Jadi kalau di awal jangan terlalu diatur macam-macam. Karena itu waktu ndak ada nanti otaknya untuk berpikir sales. Karena ini jadinya saya juga pernah ketemu ada yang bilang atur kan dulu mau diaudit mau atur, aku bilang tunggu dulu. Jadi begini, itu yang diatur kalau ada, kalau tidak ada memang cara diatur. Apa mau diatur? Jadi maksudku saya bilang begitu karena saya bilang menjual mau dulu kasih bagus-bagus sih, bukan tonja jangan diatur, atur Tommy ya. Yang bisa saja yang simple dulu, jangan ribet. Yang tidak terlalu keluar effort tak banyak lah untuk mengatur. Bilang aturannya simple saja. Kasih pisah saja uang pribadimu sama uang usaha, itu mau dulu. Itu yang paling penting. Itu mau dulu. Jangan dulu bilang, bagaimana berapa rasio yang cocok gaji. Gue bilang, jangan kasih susah dirimu, bro. Saya bilang, ini yang pertama mauku itu. Belakang pokok itu masukku. Kalau perlu saya begini sih, ada target omsetmu lah lihat toh. Baru kita masuk di manage untuk tekan kos. Toh baru berapa? Tetale kami habisin waktunya manage rasionya, apalagi gerakan tambahan apa sih? Akhirnya lupa jualan.
Nah Junto mbak ini jualan. Ada Ji. Kalau yang itu tadi bisa tonji di simple. Cuma maksudnya jangan terlalu ribet, yang naikkan pendapatan kurangi pengeluaran. Ya misalnya, dia mau dulu kalau bisa Kak, misalnya begini, kurangi pengeluarannya. Ya kalau bisa Kak, pinjam komputernya temanku, ngapain nggak beli komputer? Nah, itu contoh kurangi pengeluaran. Ya, atau seperti biasa kan karyawan ada komputernya, ngapain kok beli lagi komputer? Nah biasa itu laptop sudah mau pakai itu kan biasa kayak kendaraan juga misalnya toh. Makanya biasa buka lowongan kerja, tersedia kendaraan. Memiliki kendaraan. Ya iyalah supaya perusahaan tidak boleh kendaraan. Punya kendaraan dan punya SIM supaya tidak diurus lagi SIM. Nah sekalian punya BPJS, punya gaji sendiri. Kita mencari yang bekerja yang punya passion saja. Kalau itu memang banyak ini. Jadi penting kejar sales dulu. Nah, kalau mulai bagus diatur. Tapi yang paling pertama memang tetap mau dipahami sebagai didewasakan sih. Pisah uang bisnis sama uang pribadi. Paling sederhananya lah, ambil lah gaji. Harus ada gajinya. Dan itu kenapa penting ini financial literasinya ya karena dari 3 besar ada 3 3 besar apa? 3 besar yang bikin bisnis itu gagal itu 3 hal. Dan termasuk ini finansial. Yang pertama itu ya karena produk yang dia bikin itu market tidak butuh. Nah kalau ini biar strategi apa? Montang panting ada kemungkinannya tapi tidak besar. Betul. Karena kalau dibilang tidak ada kemungkinan itu menyalahi hukum alam apa namanya? Teori probabilitas. Karena di atas 100% itu 99% tetap harus dipisahkan 0,01% karena kita tidak tahu apapun. Ada kemungkinan yang besar. Ya gitu. Nah, ada kemungkinannya, cuman ya effortnya mungkin luar biasa. Ya bisa juga jadi besar juga mungkin, tapi effort betul dibutuhkan. Dan itu yang biasa banyak yang baru mulai bisnis talekang, bikin bisnis yang internasional. Baru mulai, ada pernah saya mentoring, Kak, ini bagus ki produkku, apa produk? Nasi goreng buah naga. Unik tuh, gue rasa canggih didengar nih. Bilang ada jika mau. Jadi paling basic kalau harus ada yang mau. Betul. Gitu ya. Terus yang kedua ada juga yang kalau Pak Happy selalu kasih contoh lele herbal. Karena dia bilang karena lele itu identik dengan makan yang tidak bersih. Nah, saya bikin lele yang bersih nih, kualitas sehat. Ya tapi ternyata pasar urusannya makan apa, pokoknya digoreng, ada sambalnya enak. Saya beli harganya terjangkau karena lele herbal naiki harganya, segmen marketnya tidak cocok, enggak laku. Ya sama kalau saya tuh begini, bagi bisnis memula tuh memilih jenis bisnis. Kalau saya sih pribadi tuh mending masuk ke yang Red Ocean dulu. Kenapa? Betul. Karena di situ banyak pemainnya, berarti banyak marketnya. Toh itu mau dulu. Nanti di belakang belajar mau bagaimana edit value, kau goreng-goreng begitu. Kalau mau canggih-canggih lagi kategori brand itu siapa masuk pembeli ini? Saya kan gara-gara itu pengaruh apakah bukan salahkan juga, ada salah yang seminar workshop tidak. Tidak salah. Yang belajar biasanya. Yang belajar yang salah. Udah tahu diri senyum bilang. Lain dia dapat, dia tangkapnya beda lah. Bukan di waktu yang tepat kayaknya. Sepertinya. Karena sebenarnya di awal saya sih begitu, Red Ocean mau ke dulu. Nah, contoh toh sekarang kayak krim. Itu listip. Itu kan Red Ocean tapi gila, Pak. Jelas masih banyak bibir yang dibutuhkan warna kemerah-merahan. Kalau yang masalah Red Ocean ini saya kasih bonus teman-teman. Bonus ini. Kan tadi 7 tapi 3 jadi kasih. Sudah pindah minta ini baru ada 3 kesalahan kayak. Ada saya tadi sebut itu pre-launch marketing. Jadi kalau mau bikin bisnis heboh-heboh dulu baru launching. Yang launching menunggu pembeli. Itu ada waktunya yang terpotong. Bonus itu. Bonus tadi. Bonus ini bonus itu lagi. Itu dihargai berapa? 3 juta sebenarnya. Itu sebenarnya 15 juta. Adanya sendiri tuh ada workshopnya sendiri. Ada betul. Itu saya belajar sama di Malang namanya Pak Sam Ipul. Boleh ikuti Facebooknya Sam Ipul. Saya kalau guru-guru yang bagus saya infokan, namanya Sam Ipul di Facebook. Ipoel tulisannya. Oke, lanjut tadi yang tadi. Apa mau bilang? Ya tadi yang masalah itu Red Ocean. Red Ocean. Jadi
bisa jadi itu Red Ocean. Oke, Red Ocean, tapi market size-nya besar. Iya itu. Kalau market size-nya besar, main Maki. Iya. Tapi biasa kan Ki kayak malu Ki begitu. Maksudnya gara-gara bukan seminar, saya salahkan sebenarnya apa, gara-gara informasi yang dia dapat bilang terlihat keren Ki kalau berbeda, terlihat keren Ki. Padahal banyak orang kaya, aji-aji yang pakai sarung di kampung, dia main di Red Ocean. Red Ocean, Pak. Kalau Red Ocean paling kentara di Makassar itu Coto. Itu Red Ocean juga. Lihat nih, banyak orang penjual Coto. Bikin pokoknya biar Coto biasa. Apalagi saudara. Andalan apa kan itu tuh, anak-anak semua. Iya, karena dibilang banyak Mi. Enggak muka kalau yang banyak. Iya, itu masalahnya. Tekan. Kalau kau mau pakai baju yang tidak banyak samai, oke. Iya. Tapi ya itu contoh. Nah, tapi itu kan edit value itu berbeda, tapi kategorinya kan orang pakai baju. Gitu Kampung Merdeka misalnya masuk kategori pakai baju. Tinggal edit value saja. Ya, tapi kembali sih sebenarnya pilihan masing-masing. Iya. Bukannya yang tadi memilih berbeda. It's okay juga, cuman yang harus yang kalau saya pribadi maksud itu tadi yang misalnya resource-nya ndak terlalu besar, tapi talekang di awal. Kalau resource-nya besar itu oke banget. Kalau misalnya mau bikin yang tadi yang langsung main Blue Ocean, oke, tapi resource-nya besar, dia punya dana, punya koneksi yang besar. Betul. Itu masuk akal. Jadi bukan bilang jangko juga main di awal Blue Ocean, boleh banget yang tidak banyak yang main. Sama memang kenapa langsung main Blue Ocean dan tidak banyak yang main, dan itu sudah di riset. Kayak ini banyak market itu tadi, karena market butuh, tapi tidak ada yang baca, baru dibikin. Tapi memang butuh resource. Contoh kegagalanku di Blue Ocean, tapi kegagalan di resource kapital dan koneksi. Makassar Dagang. Visioner sekali itu bos. 2010 luar biasa. Orang tidak ada pikirkan gitu sejauh itu. Pikiran biasa sampai sekarang jauhnya pikiranku itu dulu. Tapi basicnya market need. Ya, tapi tidak ada resource untuk ada keinginanku dulu membentuk seperti marketplace kayak Bukalapak, Tokopedia, saya mau buat seperti itu. Tapi saya tidak punya resource untuk buat itu. Itu bilang itu tertelekan di awal. Tapi ada hasilnya sekarang. Tapi kan tidak ngarah ke situ. Cuman karena tidak ngarah canggih-canggih, jadi memang Makassar Dagang. Ya mau bagaimanapun ke depan itu legasinya skandal kita. Walaupun banyak di apa lagi kopi-kopi namanya. Mengaku paling duluan. Tidak apa-apa, itu kopi-kopian juga legasi kita. Saya lah semoga kasihan. Apalagi di situ mi dapat berkahnya. Karena jadi sekarang sampai sekarang biasa banyak mengaku saya lebih duluan bikin daripada saya. Biar Tommy. Gerinya. Biar Tommy. Lanjut tadi. Kedua mi tadi. Yang pertama tidak ada market yang butuhkan. Jadi itu mau pusing-pusing. Jadi mau Blue Ocean, Red Ocean tidak ada masalah. Yang penting market butuh. Sisa ada yang lihat atau tidak. Yang kedua ini memang kehabisan cash. Kehabisan cash. Biar tidak untung tapi masih ada cash. Itu yang paling penting. Iya. Biar tidak untung tapi masih ada cashnya. Biasanya masih bisa berjalan. Tapi akan ada titiknya juga. Tapi dia biasanya itu kalau belum ada untungnya dia akan lama-lama perbaiki. Kalau tidak biasanya akan tetap tutup. Karena bisnis bangkrut bukan karena rugi. Bukan karena rugi tapi tidak ada cashnya. Terus begitu. Kedua itu. Ke satu tadi itu. Yang pertama tidak ada market butuh. Yang kedua karena kehabisan cash. Yang ketiga itu karena masalah tim. Kenapa lagi? Tidak menemukan tim yang tepat. Masalah tim ini. Cuman kita lihat bahwa masuk di dua besar masalah keuangan setelah produk. Jadi yang saya temukan banyak teman-teman itu susah scale up atau memperbaiki bisnisnya. Bukan karena produknya tidak bagus, tapi lebih ke pengelolaan uangnya. Pengelolaan uangnya sama itu financial literasi. Dia apakah itu financial literasi secara sederhananya? Secara sederhananya ya kecakapan mengelola uang atau membaca uang. Kan kata literasi itu ada. Ya, dia mengelola jadi membaca uang dalam artian bukan angkanya, membaca uang secara peluang. Bagaimana kalau dia dikasih investasi, bagaimana untuk bekerja sama uang modal masuk. Jadi mengelolanya bagaimana. Terus kalau misalnya ada yang mau invest, saatnya karena banyak yang akhirnya bilang, tidak mau aja saya diinvest deh, harus
ini sendiri ada masa harus invest. Kalau tidak diinvest bagaimana? Banyak yang stuck keuangannya ya karena itu puas dengan bisa beli mobil sama beli HP iPhone misalnya yang tiga mata selesai, atau malah itu yang paling penyakit yang paling saya sering muncul sih yang bikin kena yang masalah keuangan ini, yang tantangan keuangan ini bukan besar kecilnya ya, yang tantangannya adalah karena finansial literasinya rendah secara kesadaran. Karena ada juga yang tahu sebenarnya tapi tidak sadar secara mendalam. Yang terjadi justru dia jadi racun sama bisnisnya. Jadi bisnisnya untung oke banget, tapi dia stuck karena yang jadi racun itu ownernya. Ownernya itu ngambil uang semua maunya. Terus akhirnya kalau dibatasi digaji, terus ada dividen yang diatur, terus dia dengan logowo, kalau bahasanya Pak Happy Trenggono, menunda kesenangan. Jadi menunda kesenangan dulu, ya dia legowo. Jadi uang yang banyak ini dia investkan lagi ke bisnisnya untuk diperbesar, tambah kandang kah, tambah outlet kah, atau unit bisnis yang lain. Tapi kecenderungannya beli barang yang konsumtif atau yang tidak nilai tambah. Itu lah. Dia jadi racun sama bisnisnya karena dia habisi sendiri gitu, dan tidak ikut rasionya. Biasa pokoknya ngambil terus, asal-asal ambil asal belanja juga, apalagi ada bagus ini ada HP baru lagi ada pokoknya ada tren dia ikut, terus akhirnya berubah gaya hidupnya juga seperti itu. Jadi itu tantangannya jadi pengusaha yang baru. Paling penting jangan terlalu boros dulu. Kasih biasa-biasa nih hidup lu jadi jangan langsung berubah standar hidup. Iya. Oke, terima kasih banyak ini Om Kadri, Bro Kadri, saya lupa kebiasaan. Nanti saya undang lagi, tapi kita bahas isu-isu yang kontroversi. Selanjutnya. Iya. Jadi untuk kelanjutan tadi 4 sisanya tips untuk UKM, silahkan kunjungi website terus. Saya akan khusus untuk penonton Iskandar Cita TV. Silakan cukup di subscribe Iskandar Cita TV. Akan mendapatkan voucher untuk kelas gratis untuk finansial literasi. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.